Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sepertinya saya tahu di mana mereka berdua berada, dan untuk itu kalian harus ikuti ini karena saya akan katakan ini mereka ada di mana. Menurut kartu saya, menurut penerawangan saya, apakah betul atau tidak, tapi sebelumnya ada sesuatu yang lebih penting lagi yang disampaikan. Nah, sebelum mulai silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya karena sebentar lagi ini akan membuka mata kita, akan mengetahui sebenarnya setelah seminggu lebih ini berjalan, kasus ini akan seperti apa sih. Dan ini adalah apa yang saya sarankan untuk mereka berdua dan untuk siapapun yang di sini yang mengalami kasus yang serupa di pihak manapun. Maka dengarkan baik-baik, ini adalah jalan keluar untuk kalian semua. Yang pertama, kita harus selalu ingat dan selalu mengetahui bahwa Indonesia adalah negara hukum dan menganut praduga tak bersalah. Maka dari itu kita tahan untuk berkomentar yang sadis-sadis. Tidak boleh berkomentar yang sadis-sadis. Ingat, ini belum terbukti, belum ada bukti. Kalaupun ada bukti, itu kan ada bukti dipegang istrinya belum ngerilis buktinya. Jadi kembali lagi, marilah kita berpraduga seakan-akan mereka berdua ini memang gak melakukan itu tadi. Walaupun mungkin saya terus sekarang mengikuti berita ini dan mengandaikan ini semua adalah seandainya, dan memang dari beberapa logika yang ini terangkai seperti kereta. Otak saya berpikir bahwa nggak mungkin kalau seandainya ini nggak terjadi. Tetapi tetap kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang ujaran kebencian, memfitnah, atau mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu yang negatif ke orang lain. Ingat, negara kita negara hukum, harapannya kita tidak melakukan sesuatu yang bodoh yang akan kita seperti menggali kubur kita sendiri. Ingin saya katakan di sini adalah ingat bahwa hati-hati kalau berkomentar, dan benar-benar hati-hati karena ya ini tentang manusia yang kalaupun ternyata ini adalah sebuah kesalahan, ini bukan terus kesalahan yang kita berhak untuk membuli mereka. Apapun yang mereka ini lakukan, tetap ini adalah satu kesalahan di mata seseorang yang memang diperbuat kesalahan itu tadi, dan di mata Tuhan kalau memang ini memang terjadi. Tapi selain itu, ingat, kita bukan siapa-siapa, dan jaga komentar kita saat kita ingin berkomentar tentang apapun. Kalaupun ingin mengungkapkan ketidaksukaan tentang sebuah perbuatan, jangan kita tuduhkan perbuatan sebelum itu memang terbukti dilakukan. Oke? Itu pesan dari saya, dan ini harus kita ingat baik-baik. Karena what's happen in internet will stays on internet forever. Jadi ini ingat nasihat dari saya. Yang berikutnya lagi, kalau yang saya lihat di sini, ini sebenarnya permasalahan kalau saya tadi ngomongin bukti, artinya sebenarnya cuma ada dua jalan keluar. Yang pertama, ini saya sebutkan sekarang, yang terakhir nanti ada di kartu terakhir. Nah, yang pertama adalah keluarga Riri Virus ini sebaiknya segera mengunggah buktinya. Bukti yang dikatakan adalah bukti terjadinya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Ayus dan Nisa. Ini sebaiknya apakah dia diunggah atau diberikan kepada satu pihak yang akan bisa mewakili mata dan telinga masyarakat untuk menilai bukti itu tadi. Oke, mau dia dibawa kalau kepolisian kayaknya terlalu jauh, ke pengacara yang nanti dia akan lihat, sehingga pengacara nanti melakukan press release untuk mengatakan bahwa memang yang dilakukan itu tergolong apa, seperti itu. Dan orang ini harus seorang yang pakar hukum, tidak boleh seseorang yang dia hanya bisa berkomentar sesuatu tapi tidak mengetahui apa yang dilakukan ini termasuk ke kategori apa. Oke? Ini yang saya sarankan. Jadi, dengan adanya sesuatu yang bergulir secara liar seperti sekarang ini adalah sesuatu yang nggak sehat. Dan kalaupun ternyata orang bilang, lah harusnya kan nggak seperti ini, ya nggak bisa. Karena mereka berdua adalah public figure. Dan sebagai hukum public figure, saya, semua orang yang memang mendapatkan nafkah dari apresiasi masyarakat kepada karya kita atau diri kita, itu masuk tergolong public figure, dan sebagian dari diri kita adalah milik mereka. Sehingga kalau mereka merasa mereka senang, mereka akan boleh melakukan itu tadi. Mereka nggak suka, kayak saya terus Instagram saya tiba-tiba diserang oleh banyak orang, saya tetap menghargai itu adalah sebuah apresiasi dan sebuah resiko akan pekerjaan saya. Jadi kembali lagi di sini, kasus ini sudah menjadi milik masyarakat, dan sebagai orang yang terlibat seharusnya tahu tidak membawa ini ke satu titik yang akan lebih kisruh lagi. Jadi kalau saran saya, apapun itu, walaupun nanti mungkin salah satu tujuannya adalah kalau nanti ini sampai diunggah, nanti anaknya kalau dewasa akan tahu dan sebagainya. Tetapi ini damage factornya itu lebih besar dibandingkan kemungkinan yang itu tadi. Jadi saran saya, kalau memang itu tidak ingin diflorkan atau dibuka, coba bukalah ke seseorang yang memiliki mata dan telinga
yang juga dia bisa menilai, sehingga dia nanti akan bisa menyampaikan apa itu tadi ke masyarakat. Ya, atau mungkin kalau memang sudah siap bisa datang ke podcast Master Deddy Corbuzier untuk langsung klarifikasi. Nah, tapi sebelum itu saya pikir sih coba ada baiknya bukti ini tadi disampaikan dan itu semua harus dicek secara menyeluruh. Nah, berikutnya yang saya lihat di sini ada dua fakta yang membuat saya pun akhirnya memberanikan diri membuat video ini. Walaupun ini bukan tuduhan, tetapi ini adalah satu sangkaan yang memang ada muncul dari bukti-bukti yang dikumpulkan, sehingga mungkin bukan sangkaan tapi dugaan dulu. Kalau ternyata memang nggak terjadi apa-apa di antara mereka berdua, kenapa Ayus harus meminta maaf? Kenapa dia harus meminta maaf kalau khilaf? Oke? Nah, kalaupun ternyata meminta maafnya bukan tentang ini, berarti dia ini memancing memancing di air keruh gitu loh. Tapi kalau memang ternyata dia meminta maaf, seharusnya terjadi memang sesuatu yang membuat istri dan keluarganya ini merasa sakit hati. Nah, ini yang harus kita ketahui. Dari fakta ini, maka kita akan tahu bahwa ternyata memang ada kemungkinan hal tersebut terjadi. Nah, untuk itu tadi kita harus menanti nih bukti yang akan dimunculkan ini apa. Nah, saya mengatakan ini agar kita menjadi bijaksana. Ini kayak berita lama yang diunggah lagi, diganti judulnya, atau kalau tidak ini berita yang misleading. Jadi nggak ada satu analisa atau pendapat apapun, dan ini bukan konten sebenarnya. Ini hanya re-upload dari sesuatu yang memang sudah ada. Dan ini membuat ini semakin kisruh lagi. Jadi kalau menurut saya, satu yang harus kita coba untuk pikirkan di sini adalah si pihak Ayusnya maksudnya di sini sudah meminta maaf. Nah, kalau minta maaf berarti dia mengaku salah. Kalau salah, salahnya apa? Ini yang harus diketahui. Nah, kalau ternyata kesalahannya bukan itu, berarti lebih parah lagi, dia di sini memancing di air keruh. Nah, kalau saya pikir di sini permintaan maafnya pasti regarding ke perbuatan yang memang dituduhkan atau didugakan itu tadi. Ini yang memang jadi satu fakta yang membuat semua orang ini semakin lama semakin menggila. Dan ini adalah sesuatu yang akan berakhir di nanti konklusinya ada di belakang. Nah, dan kalau memang untuk Nisa ini di sini memang dia nggak merasa bersalah. Kenapa dia harus benar-benar bungkam dan sembunyi? Ini yang dipertanyakan. Seharusnya kalau dia nggak merasa salah, dia angkat bicara, dia harus klarifikasi, dia harus sampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin ada pemikiran kalau gimana caranya, kan netizen udah enggak, netizen juga nggak bego. Jadi seharusnya ini akan jadi satu pembuka menuju ke sesuatu yang lebih terang. Harusnya ada klarifikasi di sana, apa yang akan disampaikan, dan sampaikan hal tersebut daripada gulir terus seperti ini. So, untuk Nisa, Ayus sudah mengatakan seperti itu. Apakah betul atau tidak? Ini saatmu untuk klarifikasi. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa udah tenang aja, biarin aja, ini semua nanti akan reda, itu nggak akan, karena di kartu saya pun akan muncul lagi. Jadi kalau kamu dengar saya, mendingan kamu klarifikasi. Atau kalau tidak, wakilkan satu orang siapapun untuk mengklarifikasikan atas nama kamu. Atau kalau tidak, tiru si Bang Ayus ini tadi, rekam sesuatu dan sampaikan ke masyarakat agar ini nggak bergulir seperti sekarang ini. Masyarakat perlu tahu karena kamu selama ini dibesarkan oleh mereka, dan kamu selama ini mendapatkan apresiasi oleh mereka, dan mereka itu merasa memiliki kamu. Jadi please sampaikan klarifikasi betul atau tidak atau apapun. Ini yang dinanti. Jadi kalau memang ini tidak terjadi, pertanyaan masyarakat adalah kenapa dia bungkam dan tidak menampakkan batang hidungnya. Walaupun orang tuanya mengatakan bahwa anaknya ini rela bersumpah demi Allah, atau ada yang bilang sampai rela sumpah di bawah Al-Quran dan sebagainya. Cuman ini adalah sesuatu yang jadi kayak ayam dan telur. Sekarang bapaknya bilang menunggu klarifikasi dari pihak si laki-laki. Mungkin kembali lagi di titik ini ada yang mengatakan, ya elah, kok sampai segitunya ngurusin urusan orang. Ini bukan urusan orang. Selama ini mereka berdua making fortune dari apresiasi orang-orang ini tadi. Dan netizen just doing their job gitu loh. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan selama ini. Kalau mereka nyanyi bikin lagu bagus, Nisanya nyanyinya merdu, mereka memuji. Saat mereka melihat dua orang ini diduga melakukan sesuatu yang gak terpuji, ya jelas mereka akan marah. Ini sesuatu yang kayak harusnya kita udah tahu resikonya. Jadi kita nggak bisa membicarakan bahwa ini aib pribadi, nggak sepantasnya dibahas oleh, nggak mungkin. Karena saya nggak bilang kalian, kita ini dapat duit dari mereka, dari netizen, dari mama dan bunda-bunda ini tadi. Oke, kembali lagi, dan tadi yang saya bilang, kalaupun ternyata ini ini dilanjutkan terus-menerus, ini lama-lama akan menjadi fitnah. Dan ini nggak baik. Orang-orang membicarakan, orang-orang akan berpendapat, dan celakanya pendapat mereka ini pasti akan semakin lama ini ditunda, akan semakin parah. Jadi please kalau mendengar ini,
klarifikasilah. Ini yang dinantikan oleh masyarakat. Dan ini bukan sebuah konten yang memihak kepada siapapun, karena yang diinginkan di sini adalah sebelum bulan puasa, di mana semuanya harusnya akan sudah beres dan ya semua akan bisa beribadah dengan tenang dan sebagainya. Kalau salah, ungkapkan aja dan nyatakan salah. Ini nggak terus tiba-tiba nanti dijamin akan masuk neraka. Ya saya nggak tahu ya. Tapi setahu saya dosa kepada manusia itu tetap kita bisa memaafkan. Tapi kalau ternyata kita bisa bertobat, ya seharusnya ini sesuatu yang nggak akan seperti ke sana. Yang malah akan lebih celaka kalau ternyata mereka berdua nggak melakukan ini. Kebayang nggak berapa orang yang akan berdosa karena menuduh mereka melakukan sesuatu yang nggak mereka lakukan. Jadi harapan saya di sini harus ada klarifikasi dari pihak-pihak ini tadi. Ini ketiga pihak kayak seakan-akan menahan semua. Ayus, istrinya, Riri Virus dan bukti-buktinya itu, dan si Nisa ini tadi. Please, saya berharap ini semua berakhir ternyata ini ternyata adalah sebuah settingan menuju nanti sebuah lagu yang akan dimunculkan pas Ramadan nanti tentang kesetiaan seorang istri. Seperti itu dan gak ada perselingkuhan ini. Oke, tapi ini saya harap sih ini apapun itu tetap cepat selesaiin lah. Ini jadi fitnah nanti. Dan kalau ternyata ada orang yang bilang kepada kalian, udah biarin aja, kita tunggu berita ini nanti akan mereda, baru kamu boleh keluar dan sebagainya. Gak akan, sekali lagi gak akan, tidak akan pernah terjadi. Saya katakan bahwa netizen Indonesia yang budiman, terutama itu tadi mak-mak, bunda-bunda, sister-sister ini tadi, berita yang berhubungan dengan perselingkuhan. Sudah cukup banyak artis yang karirnya jadi gara-gara seperti ini tadi. Jadi harapan saya sih, please coba untuk ambil satu momen sejenak, pikirkan baik-baik dan masukkan kepada pikiran kita bahwa ini semua gak akan selesai dengan didiamkan saja. Maka harus diambil satu tindakan yang akan membawa kepada satu pengakuan, yang mana mengaku iya atau tidak. Udah itu dulu aja, oke? Jangan sampai kita salah melihat. Kalau selama ini merasa tergantung, merasa selama ini kebingungan, ingat, ini walaupun ini kita negara hukum, yang saya omongin melanggar hukum itu kita loh ya, bukan mereka. Mereka bertiga ini gak melanggar hukum sama sekali. Mereka sama sekali tidak melanggar hukum. Kalaupun itu terjadi, gak ada hukum yang dilanggar sekalipun. Mereka muslim, dan kalaupun laki-laki ini ternyata si Ayus ya, seandainya Ayus ini sudah menikahi Nisa dan ia ternyata nggak ngomong ke istrinya pun, nggak ada hukum yang dilanggar juga di sini. Oke, silahkan komen di bawah kalau ternyata saya salah. Tapi setahu saya seharusnya ini tidak melanggar hukum apapun, tetapi mereka melanggar satu konsensi yang saya bilang ini adalah lebih berat lagi, melanggar hukum netizen. Nah ini akan berat sekali. Makanya di sini coba perhatikan baik-baik. Kalian nggak harus klarifikasi secara hukum, tapi minta maaflah kepada netizen. Ini yang serem, ini yang mengerikan, ini sesuatu yang saya nggak kebayang ini akan seperti apa. Dan pengadilan netizen itu amatlah berat. Dan tapi ini harus dijalani. Mengingat ada anak kecil, ada keluarga, ada kerabat, ada orang-orang yang butuh makan dari band kalian. Ini sesuatu yang harus segera diselesaikan. Dan sebentar lagi ini adalah waktu di mana band ini seharusnya akan berkarya lagi. Saya yakin lagunya sebenarnya sudah banyak yang mungkin pasti gak jadi rilis. Banyak orang yang sudah siap endorse, siap kerjasama produk-produk berbau Islami. Aduh ya ampun, ini pasti akan berat sekali. Jadi please rubah pola pandangnya, segeralah klarifikasi. Oke, yang berikutnya saya lihat di sini, ini adalah mereka berdua ini ada di mana? Kalau menurut puluhan video yang sudah saya lihat, kecenderungan mereka dan semua yang terjadi, saya berpikir kalau Nisa Sabian ini saat ini bersama dengan salah satu keluarga. Jadi dia ini pasti bersama salah satu keluarganya dan dia memang sengaja tidak menampakkan diri. Nah, mungkin dia ada di satu tempat yang sebenarnya dekat sekali, tapi kita tidak tahu dia ada di sana. Dan saya pikir dia di sana ini menanti apa? Menanti dua pihak ini tadi akan menentukan siapa yang sebenarnya akan mengeluarkan buktinya dulu. Apakah si Riri ini tadi, ataukah ya ini tadi si Bang Ayus ini akan membeberkan sesuatu lagi yang ya sudah, saya akan klarifikasi seperti itu. Dan sepertinya memang ada sesuatu atau seseorang yang menahan dia untuk mengatakan ini. Kalau saya pikir dan saya lihat, Nisa ini sebenarnya ingin sekali mengatakan, Nisa ingin sekali klarifikasi, tetapi beberapa orang di sekitarnya menahan ini. Ada sesuatu yang saya pikir dari kecenderungannya, dari kira-kira sifatnya akan seperti apa, ini menghalangi dia untuk tidak mengatakan hal ini tadi. Dan itu disayangkan, karena harapan saya sebenarnya dia saat ini juga memantau kita, membaca semua ini tadi. Dan kalau seandainya kamu berani berikan klarifikasi,
unggah itu dan masyarakat akan lebih memaafkan dan proses ini akan terasa lebih ringan. Jadi kalau saya lihat dia saat ini sedang berada di dalam keluarganya itu tadi, mungkin bukan keluarga inti atau dia berada lebih dekat daripada yang kita kira, dan sebenarnya dia saat ini menanti si pihak ini tadi untuk memberikan klarifikasi. Dan kalau ini mungkin terjadi, saya pikir sih ini klarifikasinya pasti klarifikasi yang besar. Jangan-jangan udah nikah atau apa, jangan-jangan ya. Tapi yang saya lihat kalau Ayu sendiri ini kayaknya dia berada di tempat yang dia nggak bareng sama keluarganya. Mungkin dia bersama dengan temannya, atau yang kalau saya bilang ada seorang ahli hukum yang menemani dia. Nah, saran saya untuk siapapun ahli hukum atau siapapun yang saat ini menemani itu, sampaikan bahwa sebenarnya ya ini adalah sebuah hal yang sudah seperti ini dan harus segera diselesaikan gitu. Balik lagi, kalau apa yang ingin saya sampaikan di sini, yang pertama tadi adalah kita jangan menghakimi dulu sebelum ini terbukti. Kedua, yaitu tadi, ini gak akan selesai. Jadi ketiga, karena since kalian semua ini cari duit dari masyarakat ini merasa memiliki kalian, maka perlu untuk klarifikasi. Kalau ada orang yang bilang gak perlu, udah ini masalah pribadi, bullshit, itu bohong. Apapun yang kalian kenakan, kalian makan, rumah kalian dan semua yang dibangun dari apresiasi netizen, dan mereka sekarang demanding sesuatu yang kemarin itu menjadi hak mereka dan saat ini pun juga dukungan yang diberikan. Jangan biarkan mereka kecewa. Mengingat juga followers di Instagramnya juga nggak turun drastis, jadi seharusnya mereka akan memaafkan. Jadi please do so, minta maaf dan klarifikasi. Saya pikir ini adalah satu hal yang harus kita pikirkan. Dan dari semua ini tadi, sebenarnya kembali semuanya kepada si Ayus ini tadi. Ayus harus klarifikasi duluan. Kalau menanti Riri, kayaknya ini sesuatu yang gak bijak. Karena kalaupun terjadi sesuatu benar yang dituduhkan oleh semua orang ini tadi, maka seharusnya saya kok gak ngerasa kalau si Nisa ini yang kemudian keganjenan untuk merayu yang laki-laki. Jadi kalau saya pikir ini sebenarnya semua akan kembali ke laki-lakinya. Dan untuk para netizen, semuanya jangan salah fokus, karena kebanyakan mereka pasti menyalahkan si wanita. Kita harus tahu bahwa kalaupun seandainya ini semua terjadi, seandainya ini pasti terjadi karena dua-duanya ini saling ya itu tadi setuju untuk ini terjadi. Dan kalaupun untuk menuju ini terjadi, seharusnya yang laki-laki ini tadi yang memulai semuanya. Maka kalau dia yang memulai, nah ada baiknya dia yang mengakhiri ini semua. Dan harapannya sih klarifikasinya ya nggak cuman itu tadi, tapi klarifikasi yang lebih lagi untuk menjelaskan kalau ini nggak terjadi, sampaikan. Itu harapan saya. Dan saya sangat berharap ini semua itu tadi settingan untuk lagu yang mau dikeluarkan, kesetiaan seorang istri atau apapun itu tadi. Tapi ya kalau kejadiannya seperti ini kemungkinannya akan kecil banget. Tapi apapun itu, klarifikasi ini diperlukan dan dia harus datang lagi dari Ayus. Jadi sepertinya mengaku kalau khilaf dan minta maaf kepada istri dan keluarga itu tidak cukup. Ini harus ada penjelasan yang lain lagi. Sehingga siapapun yang nonton ini, saya melihat bahwa ini semua bisa berakhir dengan baik jika ternyata ini dibuka dengan sebuah ketulusan hati untuk meminta maaf dan menyampaikan apa yang terjadi. Minta maaf bukan mengaku yang terjadi ya, kalau memang itu nggak terjadi, tapi lebih karena menimbulkan kegaduhan yang luar biasa ini loh. Please, ini sudah terlalu berlarut-larut dan ini harus segera diakhiri. Dan harapan saya, yang saya lihat ini semua akan berakhir sebelum puasa dimulai. Semoga kita semua akan menghadapi bulan Ramadan dengan kebaikan, mengambil semua sisi positif dari hal yang negatif sekalipun. Dan ingat, apapun itu, kita tidak bisa menghakimi orang lain. Pasti ada sesuatu yang membuat mereka akan melakukan ini, walaupun itu sesuatu yang konyol sekalipun. Dan ada baiknya kita mendengarkan, dan kalau ternyata bisa dimaafkan, sebesar-besar manusia adalah yang bisa memaafkan kaumnya dan dirinya sendiri. Saya pikir ini adalah sebuah pemikiran. Saya tidak mengatakan bahwa ini semua benar dan pasti terjadi. Ini adalah dialog antara saya dan kalian semua. Sehingga kalau kalian semua membutuhkan dialog yang lebih lagi karena menghadapi kasus serupa, karena kebetulan kalian menjadi orang kedua atau ternyata direbut oleh orang lain, maka just make a call, nomornya ada di bawah. Kita akan ngobrol, saya carikan jalan keluar. Dan ingat, tidak ada apapun yang tidak ada jalan keluarnya. Saya pikir ini adalah saatnya sekarang kita berpikir apa yang terbaik untuk diri kita dan orang lain. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.